Semangat pagi, ASN pembelajar. Hari ini kita akan memulai perjalanan penting dalam memahami bagaimana mengelola perubahan di dalam organisasi kita. Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ia bisa datang dari dalam maupun luar organisasi. Dalam modul ini, kita akan membahas pentingnya mengelola perubahan dengan baik, serta strategi-strategi yang dapat kita terapkan untuk memimpin perubahan tersebut. Mari kita lihat lebih dalam mengapa perubahan itu penting. Perubahan dapat membawa peluang baru, namun juga bisa menimbulkan tantangan yang signifikan dalam dunia yang terus berubah. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan baik adalah yang akan bertahan dan berkembang. Kita akan menjelajahi berbagai jenis perubahan, mulai dari perubahan terencana hingga perubahan radikal, dan dampaknya terhadap organisasi kita. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa mengelola perubahan dengan lebih efektif. Sebelum kita melanjutkan, mari kita ingat bahwa setiap perubahan membawa dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan ini. Mari kita mulai dengan pengertian dan jenis-jenis perubahan yang ada. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah proses yang dilakukan untuk mengubah struktur, strategi, atau budaya organisasi. Ada berbagai alasan mengapa perubahan diperlukan, seperti kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, kemajuan teknologi, atau perubahan regulasi yang mengharuskan organisasi untuk berbenah. Kita juga perlu mengenali berbagai jenis perubahan yang ada. Perubahan terencana adalah perubahan yang sudah direncanakan dengan matang, sedangkan perubahan bertahap terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Sementara itu, perubahan radikal adalah perubahan yang terjadi secara mendalam dan cepat, seringkali memerlukan penyesuaian besar dari seluruh anggota organisasi. Dengan memahami jenis-jenis perubahan ini, kita dapat lebih siap dalam menghadapinya. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa setiap jenis perubahan memiliki dampak yang berbeda. Perubahan yang direncanakan mungkin lebih mudah dikelola, sementara perubahan radikal bisa menimbulkan banyak tantangan. Mari kita lanjutkan untuk memahami lebih dalam tentang dampak dari perubahan ini. Mari kita bahas dampak dari perubahan yang terjadi dalam organisasi. Perubahan dapat membawa banyak dampak positif, seperti inovasi yang mendorong efisiensi dan pertumbuhan. Ketika organisasi beradaptasi dengan baik, mereka dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Namun, tidak semua dampak dari perubahan itu positif. Kita seringkali menemui resistensi dari anggota tim yang merasa nyaman dengan cara lama. Kebingungan dan stres juga bisa muncul akibat perubahan yang cepat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola dampak-dampak ini dengan bijaksana. Dengan memahami kedua sisi ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menghadapi perubahan. Sebagai pemimpin, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan, di mana anggota tim merasa aman untuk berbagi kekhawatiran mereka. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana kita dapat mengelola resistensi terhadap perubahan. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengelola resistensi yang sering muncul saat perubahan terjadi. Resistensi terhadap perubahan dapat muncul dari berbagai sumber, seperti ketidakpastian yang dirasakan oleh anggota tim, kehilangan kontrol atas pekerjaan mereka, atau bahkan kurangnya informasi tentang perubahan yang akan dilakukan. Untuk mengatasi resistensi ini, kita perlu menerapkan beberapa strategi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci untuk mengurangi kekhawatiran. Melibatkan anggota tim dalam proses perubahan melalui partisipasi aktif juga dapat membantu mengurangi rasa resistensi. Selain itu, pelatihan yang tepat dapat memberikan anggota tim keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan. Penting juga untuk mengelola emosi yang muncul, seperti rasa takut dan cemas, dengan menciptakan ruang bagi anggota tim untuk berbagi perasaan mereka. Kita dapat membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Mari kita lanjutkan untuk membahas peran pemimpin dalam mengimplementasikan perubahan. Pada ini, kita akan membahas peran penting pemimpin dalam mengelola dan mengimplementasikan perubahan. Pemimpin yang efektif harus memiliki visi yang jelas tentang arah perubahan yang ingin dicapai. Visi ini menjadi panduan bagi seluruh anggota tim dalam menghadapi perubahan. Langkah-langkah implementasi yang baik sangat penting untuk keberhasilan perubahan.
Pemimpin harus menetapkan visi dan misi perubahan, menyusun rencana yang terperinci, serta mengomunikasikan perubahan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua anggota tim. Selain itu, membangun komitmen dan dukungan dari tim sangat krusial agar mereka merasa terlibat dan bertanggung jawab atas perubahan yang sedang dilakukan. Dengan dukungan yang kuat dari pemimpin, anggota tim akan lebih termotivasi untuk beradaptasi dan berkontribusi dalam proses perubahan. Mari kita lanjutkan untuk membahas dampak perubahan terhadap individu dan organisasi secara keseluruhan. Kita akan mengeksplorasi dampak perubahan terhadap individu dan organisasi. Dampak jangka pendek dari perubahan seringkali berupa stres dan kebingungan, terutama ketika anggota tim berusaha untuk menyesuaikan diri dengan cara kerja yang baru. Ini adalah fase yang bisa sangat menantang dan penting bagi kita untuk memberikan dukungan yang cukup. Namun, dampak jangka panjang dari perubahan bisa sangat positif ketika organisasi berhasil beradaptasi. Kita dapat melihat peningkatan kinerja dan efisiensi, serta pembentukan budaya organisasi yang lebih baik. Evaluasi dampak perubahan secara berkala sangat penting untuk mengetahui apakah kita berada di jalur yang benar dan untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Dengan memahami dampak ini, kita dapat lebih siap dalam mengelola perubahan yang akan datang. Mari kita lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu tentang peluang dan tantangan yang muncul akibat perubahan. Mari kita bahas peluang dan tantangan yang muncul akibat perubahan. Setiap perubahan membawa peluang baru, seperti inovasi dalam produk atau layanan, serta peningkatan proses yang dapat meningkatkan efisiensi. Ini adalah saat yang tepat bagi organisasi untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menemukan cara untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Namun, tantangan juga tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian seringkali menyertai perubahan, dan perlawanan dari anggota tim bisa menjadi penghalang yang signifikan. Oleh karena itu, kita perlu memiliki strategi yang jelas untuk mengatasi tantangan ini, dengan melibatkan semua pihak dalam proses perubahan dan memberikan informasi yang cukup. Kita dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa percaya diri anggota tim. Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan, organisasi kita dapat menjadi lebih adaptif dan siap menghadapi perubahan di masa depan. Mari kita lanjutkan ke bagian kegiatan pembelajaran yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang pengelolaan perubahan. Dalam modul ini, kita akan melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan kita dalam mengelola perubahan. Kegiatan seperti ceramah dan diskusi online akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang teori dan praktik pengelolaan perubahan. Selain itu, studi kasus dan role-playing akan memungkinkan kita untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Latihan simulasi juga akan membantu kita menghadapi resistensi terhadap perubahan dengan cara yang lebih efektif. Melalui kegiatan ini, kita diharapkan dapat berlatih bagaimana cara mengelola perubahan secara langsung. Dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan ini, kita akan lebih siap untuk menerapkan strategi pengelolaan perubahan di organisasi kita. Mari kita lanjutkan untuk membahas penilaian yang akan dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman kita. Sebagai penutup, mari kita lihat beberapa sumber belajar yang dapat kita gunakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang pengelolaan perubahan. Sumber-sumber ini mencakup artikel dan situs web yang menawarkan wawasan dan strategi terkini dalam mengelola perubahan di organisasi. Salah satu artikel yang sangat berguna dari Harvard Business Review menjelaskan bagaimana kita dapat membuat proses perubahan menjadi lebih mudah dan kurang menyakitkan. Selain itu, Change Management Institute dan Prodi juga menyediakan banyak informasi dan alat yang bermanfaat untuk membantu kita dalam menghadapi perubahan. Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, kita dapat terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi ASN pembelajar semua. Mari kita terapkan ilmu yang telah kita pelajari dalam pengelolaan perubahan di organisasi kita.